Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Putra. Selamat datang di channel Kita Sehat. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 tips cara untuk menurunkan dan mengontrol agar gula darah tetap stabil. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang penyakit diabetes, baik itu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, kemudian diabetes tipe lainnya, dan juga diabetes gestasional atau kehamilan. Nah, pada video kali ini saya lebih spesifik membahas 3 tips digunakan untuk pasien-pasien yang menderita diabetes tipe 2. Nah, bagaimana caranya agar gula darah tetap stabil, tetap terkontrol? Nah, untuk itu, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, diabetes tipe 2 ini merupakan suatu kelainan atau suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar gula di dalam darahnya di atas normal. Nah, hal ini disebabkan pada orang-orang yang menderita diabetes tipe 2 ini bisa karena gangguan dari hormon insulinnya, di mana selnya itu tidak sensitif dengan hormon insulin. Seperti yang kita tahu bahwa hormon insulin itu yang membawa glukosa masuk ke dalam sel untuk dijadikan energi. Dan juga bisa karena sudah terjadinya penurunan produksi dari pankreas, di mana pankreas sudah tidak mampu memproduksi hormon insulin secara maksimal. Nah, 2 hal inilah yang secara ilmiah dikatakan penyebab dari kenapa bisa terjadinya diabetes tipe 2 ini. Nah, untuk penyebab dari diabetes tipe 2 ini secara ilmiah itu dikatakan bahwa memang karena gaya hidup atau pola hidup yang kurang sehat, baik dari makan tinggi karbohidrat, kemudian kurangnya olahraga, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Nah, selain itu juga, selain dari faktor pola hidup, bisa juga disebabkan karena adanya keturunan atau genetik. Nah, memang dikaitkan orang yang menderita dari keluarganya yang mempunyai diabetes kecenderungan membawa gen bahwa besar kemungkinan dia itu terkena penyakit diabetes. Tapi hal itu juga belum pasti karena banyak faktor lain yang mempengaruhi, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu pola hidup atau gaya hidup yang kurang sehat. Nah, seseorang dikatakan sebagai diabetes tipe 2 ini apabila dia memenuhi pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu pada pemeriksaan gula darah puasanya, minimal puasa 8 jam sampai 10 jam. Kemudian dicekkan gula darah puasanya, kalau dibilang sebagai diabetes apabila kadar gula puasanya di atas atau sama dengan 126 mg per dl. Kemudian selain itu juga bisa juga pemeriksaan 2 jam postprandial atau 2 jam setelah diberikan beban glukosa. Jadi glukosa atau gula dengan berat 75 gram kemudian dilarutkan ke dalam gelas air, kemudian diminum. Setelah diminum kemudian dipuasakan selama 2 jam, kemudian dicek apabila kadar gula darahnya di atas atau sama dengan dari 200 mg per dl, maka bisa dibilang sebagai diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian yang ketiga bisa juga pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, pemeriksaan gula darah sewaktu ini dikatakan seseorang terkena diabetes itu apabila gula darahnya itu di atas atau sama dengan 200 mg per dl. Tetapi ditambah juga dengan gejala-gejala yang dikeluhkan oleh pasien, yaitu gejala klasik. Misalkan poliuri, kemudian ada polidipsi, kemudian polipagi, banyak makan, dan juga terjadinya penurunan berat badan. Nah, selain dari 3 yang saya jelaskan tadi itu, bisa juga pemeriksaan yang namanya HbA1c. Nah, di mana pemeriksaan HbA1c ini merupakan pemeriksaan yang
digunakan untuk mengetahui kadar gula darah kita 3 bulan terakhir, rata-ratanya seberapa. Nah, dikatakan seseorang sebagai diabetes apabila kadar ABA1C-nya itu di atas atau sama dengan 6,5. Nah, selain ABA1C ini digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa seseorang ini terkena diabetes atau tidak, bisa juga digunakan untuk memonitor evaluasi kadar gula darahnya selama 3 bulan apakah terkontrol atau tidak. Nah, itu merupakan cara untuk kita mengetahui seseorang terkena diabetes atau enggak. Nah, berikutnya di sini di video kali ini saya lebih spesifik untuk membahas tentang 3 tips cara untuk agar seseorang yang sudah terkena diabetes bisa mengontrol dan menjaga gula darahnya tidak meningkat. Hal ini bertujuan untuk menghindari teman-teman atau saudara atau keluarga sekitar yang mempunyai diabetes agar terhindar dari komplikasi-komplikasi yang terjadi pada diabetes mellitus. Nah, teman-teman, saudara perlu tahu bahaya dari apabila gula darah itu tidak terkontrol, maka akan meningkatkan terjadinya komplikasi. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan, di sini saya mereview sedikit. Bisa terjadi penurunan penglihatan atau bisa sampai kebutaan, bisa terjadi stroke, bisa juga terjadi serangan jantung, gagal jantung, bisa juga terjadi penyakit di ginjal, bisa terjadi gagal ginjal, kemudian bisa terjadi juga gangguan saraf lain dan juga pembuluh darah yang lain. Makanya penting untuk teman-teman atau saudara yang mempunyai penyakit diabetes agar bisa mengendalikan gula darahnya tetap terkontrol. Nah, berapa sih terkontrolnya? Nah, dikatakan terkontrol seseorang yang puasa dengan penyakit diabetes ditargetkan 80-130 mg per dl untuk gula darah puasanya. Kemudian untuk yang sudah makan biasanya 1-2 jamnya kita targetkan bisa mengontrolnya sampai di bawah 180 mg per dl. Nah, kenapa segitu? Karena agar gula darahnya itu tidak menyebabkan komplikasi-komplikasi yang saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana sih caranya agar gula darah itu tetap terkontrol dan juga stabil? Nah, yang pertama itu bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai penyakit kencing manis ataupun diabetes mellitus ini harus rutin ke dokter. Tujuannya itu untuk mengetahui kadar dokter agar mengetahui perkembangan dari penyakitnya Bapak. Misalkan Bapaknya sudah ke dokter, kemudian dikasih obat. Nah, obatnya ini harus rutin diminum, jadi tidak boleh setelah dari dokter nggak diminum. Itu kurang tepat ya. Jadi setelah dari dokter, kemudian kalau sudah dilakukan pemeriksaan dan memang bapaknya terkena kencing manis, kalau misalkan diberikan obat, harus rutin minum obatnya. Kemudian setelah habis obatnya, wajib bapaknya rutin kontrol lagi ke dokter. Tujuannya agar dokternya tahu berapa kadar gula bapak, apakah terkontrol atau enggak. Apabila misalkan masih tinggi, maka nanti akan dipertimbangkan ditambahkan obat untuk membantu agar bisa mengontrol gula darah bapak sesuai dengan targetnya. Ini sangat penting karena kebanyakan pasien penyakit diabetes itu bisa sembuh. Jadi penyakit diabetes itu tidak bisa sembuh, tetapi kita bisa mengontrolnya agar gula tetap stabil. Makanya pada penyakit yang kencing manis atau diabetes mellitus wajib minum obatnya seumur hidup. Nah, kemudian setelah minum obatnya, setelah sering kontrol ke dokter, nah di sana dokter akan mengevaluasi perkembangan penyakitnya Bapak. Misalkan kalau misalnya terkontrol, maka obatnya bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan agak tinggi, mungkin banyak pertimbangan dari dokter bisa memberikan ditambahkan obatnya agar memenuhi target gulanya. Karena ada beberapa pasien dia datang ke dokter, kemudian kontrol 1 bulanan. Nah, kemudian ternyata
gulanya tinggi, kemudian ditanya lagi, ternyata obatnya kadang lupa, kadang diminum, kadang lupa, kadang diminum. Nah, hal itu sangat tidak disarankan karena bisa terjadi gula darahnya meningkat dan tidak terkontrol jadinya. Nah, ini sangat penting kepada teman-teman dan bapak-bapak, nah, agar tetap rutin bisa datang ke dokter untuk mengontrol gulanya minimal 1 bulan sekali. Atau kalau bapak-bapak atau ibu-ibu mempunyai cek gula darah yang dari jari, itu bisa juga dipakai di rumah. Bisa kita cek sendiri di rumah 1 minggu sekali, bisa agar kita tahu memantau kadar gula kita. Nah, apabila misalkan di atas 200, nanti kan pas waktu kontrol dokter akan mempertimbangkan apakah diberikan obat lagi atau enggak. Ini sangat penting agar bisa mencegah komplikasi-komplikasi dari penyakit diabetes itu sendiri. Nah, itu yang pertama, yaitu tetap harus kontrol dan wajib rutin minum obat untuk penyandang diabetes mellitus. Kemudian yang kedua yaitu atur pola makannya. Nah, di sini penting sekali karena pada pasien yang terkena diabetes mellitus harus menghindari makanan yang mengandung gula atau karbohidrat yang tinggi, karena biar tidak gulanya cepat tinggi. Nah, makanan yang direkomendasikan pada pasien yang terkena diabetes itu yaitu karbohidrat yang mengandung indeks glikemia yang rendah. Misalkan karbohidrat yang makanan yang mengandung serat yang tinggi. Misalkan beras merah. Nah, beras merah ini ternyata kandungan gulanya cukup rendah dibandingkan dengan nasi putih. Kemudian berikutnya modelnya banyak makan serat yang tinggi, sayur-sayuran. Kemudian kacang bisa karena kandungan karbohidratnya cukup rendah. Nah, apabila makan diusahakan porsinya kalau karbohidratnya atau nasinya itu 1/4, setengahnya itu perbanyak makan sayuran, kemudian 1/4-nya lagi itu untuk proteinnya. Nah, pada penyandang yang diabetes mellitus ini diusahakan agar menghindari makan makanan yang tinggi gula, misalkan seperti es krim yang tinggi gula, kemudian juga karbohidrat tingginya seperti makanan yang terbuat dari tepung terigu, karena ternyata tepung terigu itu mengandung aloksan yang dapat merusak tubuh kita sendiri, terutama pankreas. Kemudian berikutnya seperti permen kita hindari, dan juga soft drink. Ternyata soft drink itu mengandung gula yang cukup tinggi sehingga dapat terjadi lonjakan gula yang dapat menyebabkan terjadi lonjakan gula di dalam darahnya. Nah, ini penting sekali untuk pada penyandang diabetes. Ingat atur makan dan atur konsumsi karbohidrat agar tidak terjadi lonjakan gula di dalam darahnya. Kemudian itu yang tips yang kedua, yaitu mengatur makan. Yang ketiga yaitu olahraga. Nah, di sini penting olahraga yaitu agar aliran darah bisa stabil, lancar dalam pembuluh darah, dan juga mencegah terjadinya resistensi insulin. Tujuannya di sini olahraga yaitu agar sel dapat sensitif terhadap hormon insulin sehingga glukosa atau gula dapat dibawa ke dalam sel. Nah, olahraga yang dianjurkan pada penyakit diabetes ini jangan melakukan aktivitas yang berat-berat. Cukup dengan jalan santai, kemudian bisa bersepeda yang santai. Nah, pada pasien-pasien yang terkena diabetes ini usahakan selalu memakai alas kaki. Kalau misalkan mau olahraga, aktivitas fisik, ingat pakai sepatunya usahakan yang tebal. Tujuannya karena pada pasien yang terkena diabetes ini cenderung dia biasanya tidak tahu bahwa kakinya terkena luka. Hal ini disebabkan karena komplikasi gula yang tinggi menyebabkan gangguan dari saraf-saraf di kakinya, sehingga dia tidak bisa merasakan sakit ataupun nyeri. Makanya penting sekali pada pasien diabetes yang ingin melakukan aktivitas fisik seperti jalan santai, kemudian bersepeda, diusahakan menggunakan alas kaki yang cukup tebal agar terhindar dari terkena luka atau tertusuk sesuatu yang tidak tahu.
Nah, itu 3 tips terkait dari penyakit diabetes mellitus agar gulanya tetap terkontrol dan juga stabil. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman atau saudara yang punya penyakit diabetes mellitus. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!